dampak positif atau negatif. Itu saja, dua saja menurut saya. Apakah kita bisa mengikutinya sebagai warga Dayak Kalimantan ini bisa mengikuti. Hello bright people, welcome back this my channel Pahaya Kriwot. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita membahas sedikit yang berbeda ya. Jadi tentang IKN, Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang akan pindah ya ke daerah Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di titik nolnya, yaitu di daerah Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Panajam, Pasir Utara ya teman-teman, di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, beberapa hari yang lalu ada berita viral ya, saya lihat di berbagai media, dari media sosial sampai berita-berita online lainnya, bahwa terjadi berbeda pendapat antara dua panglima, yaitu panglima besar yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Panglima Zila, dan juga satu juga panglima ya, Panglima Pajaji, yaitu cukup dikenal juga di Kalimantan Barat. Nah, ini berbeda pendapat. Panglima Pajaji ini sangat menentang, karena dia bebas dong berpendapat, menentang pembangunan IKN. Di dalam pendapatnya tersebut bahwa untuk pembangunan IKN itu banyak merusak kelestarian hutan, dan beberapa juga seperti penduduk lokal yang akan nantinya tersisih karena banyaknya pendatang baru yang datang ke daerah Kalimantan ya teman-teman. Namun sebaliknya, di kondisi ini Panglima Zila ini mendukung sekali ya untuk pembangunan ibu kota negara ini, untuk kemajuan di daerah tersebut. Jadi jadi teman-teman ada pendapat yang berbeda. Ingat, ini negara demokrasi. Setiap orang, setiap insan, dan setiap manusia yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kami, warga dan masyarakat Kalimantan, sama sekali tidak menyetujui IKN itu. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Karena apabila IKN ini terbentuk tepatnya di Kalimantan, itu sangat besar ya dampaknya. Jadi dia, menurut saya ya, ini ada dampak yang cukup bergejolak, dampak positif atau negatif. Itu saja, dua saja menurut saya. Apakah kita bisa mengikutinya sebagai warga Dayak Kalimantan ini, bisa mengikuti di daerah tersebut, bisa bersaing. Kalau bisa bersaing, kita bisa muncul ke atas. Kalau tidak bersaing, maka akan ke bawah. Seperti itu aja ya teman-teman. Ada dua dampak, namun itu yang sudah nyata kita alami sekarang ya teman-teman. Tapi dari sisi positifnya, itu akses jalan itu di dekat ibu kota negara itu pastinya akan dikontrol dan akan diperhatikan ya teman-teman, aksesnya. Nah, untuk kehidupan masyarakatnya itu saya belum tahu apakah itu akan diperhatikan juga atau seperti sebelumnya. Contohnya Jakarta, warga Betawi ya teman-teman, warga Betawi itu sekarang mulai tersisih, tapi ada juga yang berhasil. Sebenarnya tergantung kita juga teman-teman. Dan juga mungkin ya di daerah sana itu, apabila kita memang tidak mau membangun IKN, ya sudah tidak mau. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan dari sisi Panglima Pajaji itu juga ada benarnya bahwa Kalimantan ini memang pusat hutan dunia. Memang sisa-sisa yang ada hutan di Indonesia ini banyak di Kalimantan. Banyak juga beberapa satwa-satwa, binatang-binatang yang ada di Kalimantan ini. Bahwa sebagian banyak orang masih mengharapkan hidup pada hutan, masih ada ya teman-teman di Kalimantan ini. Itu bukan omong kosong, memang benar-benar terjadi. Nah, itu kembali lagi. Nah, bagaimana penjelasan dari pemerintah pusat atau warga
atau dari pemerintah Indonesia sendiri bagaimana dia untuk bisa mengambil solusi apabila IKN sudah terjadi. Apakah warga masyarakat di sekitar ini, khususnya warga-warga Dayak ini, bisa berkembang atau bisa dibantu atau tidak, seperti itu ya teman-teman, karena kita belum tahu untuk periode selanjutnya itu seperti apa ya, karena video ini memihak pada siapapun ya, antara Panglima Jila dan Panglima Pajaji, semuanya ada benarnya. Nah, kembali lagi kepada penonton, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Sebenarnya pendapat dua berbeda ini mungkin juga bisa mewakili ya teman-teman beberapa masyarakat Dayak. Nah, karena ada dua pendapat saja, IKN ini didukung atau tidak, ya betul nggak? Memang beberapa contohnya beberapa sub Dayak ini banyak ya teman-teman, ada 400 sampai 600-an lebih, yang lebih saja yang kita yang tidak tahu. Contohnya di Kalimantan Tengah ini 100 lebih ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu memang sangat mewakili juga sih sebenarnya. Jadi kita belum tahu nih apa pendapat dari warga Dayak asli yang ada di Panajam Pasir Utara ini ya teman-teman. Kita tidak tahu bagaimana karena kita tidak bisa melihat karena kita belum pernah melihat pendapat mereka itu seperti apa. Dan di bulan Mei lalu ini sudah mencapai 29% pembangunan. Nah, beberapa hari yang lalu saya membaca lagi di berita di PUPR, finishnya untuk pembangunan IKN ini pada tahun 2045. Jadi 2045, jadi 1 abad setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi memang beberapa ini banyak pro dan kontra antara kedua panglima tersebut ya teman-teman, tapi kita sebagai warga Dayak seharusnya bisa memahami untuk hal-hal seperti ini. Sebenarnya itu perbedaan pendapat, tidak ada sampai untuk ke arah yang lebih berlebihan ya teman-teman. Jadi kita sebagai warga Dayak, kita mengambil kebijakannya masing-masing saja ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin berpendapat silahkan komen di bawah. Selama itu masih sopan terukur, kita akan bagaimana pendapat yang ada pada teman-teman. Dan banyak juga sub-sub Dayak mungkin ada ya berpendapat lain atau mungkin punya ide lain seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin demikian pendapat dari saya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan juga bagi teman-teman yang tahu tentang IKN yang berada di sana silahkan komen di bawah. Mohon maaf juga apabila saya ada salah omong tentang video ini. Terima kasih teman-teman, see you on the next video.